Shalom saudara sekalian. Saya mau sapa buat setiap saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara saat ini berada. Kembali lagi dalam ibadah online Gereja Hati Bapa, GBI Hati Bapa. Kita percaya di hari Minggu ini, walaupun kita melakukan ibadah dengan sesuatu yang berbeda, kita percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu, dan kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari di mana Tuhan akan menjamah saudara dan saya. Kita percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan hadir dalam hidup setiap kita untuk mengubah hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu dan hatiku untuk kita datang kepada Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami sucikan, kuduskan ruangan ini, tempat hati kami Tuhan, agar setiap kami siap terima kebenaran firman Tuhan di hari-hari yang sedang kami alami ini. Walaupun hari-hari yang bukan hari-hari yang mudah, tapi kami percaya kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami, lawat kami menyembah Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini atas setiap kemurahan kebaikan Tuhan di waktu-waktu yang sudah kami lalui sepanjang minggu yang sudah berlalu. Bahkan kami sudah berada di minggu yang baru ini Tuhan, di tanggal 11 Juli 2021. Kami percaya minggu yang baru, hari yang baru, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap pagi kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kami. Inilah ucapan syukur kami, ini doa kami Tuhan. Kami percaya di hari-hari yang kami hadapi saat ini Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami, Kaulah kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang kami percaya. Oh, mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau kubu pertahananku. Pada siapa ku harus takut? Hanya Engkau perlindunganku. Oh, Kau Tuhan perlindunganku, Kau kubu pertahananku. Pada siapa ku harus takut? Oh, hanya Yesus perlindunganku. Bawa ku mendekat, lebih dekat, untuk melekat di hatimu. Bawa ku mendekat, lebih dekat, untuk mengenalmu. Dengan iman katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau kubu pertahananku. Pada siapa ku harus takut? Hanya Yesus perlindunganku. Pada siapa ku harus takut? Hanya Engkau perlindunganku. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
kami sanjung Yesus Kristus Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan mengambil bagian Tuhan. Semua kami yang melayani, segala persiapan bahkan alat-alat yang kami gunakan Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan jaringan boleh lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan apapun dalam nama Yesus. Dan bersatu hati segala yang bukan daripada Tuhan kita akan menyingkir dalam nama Yesus. Hari Tuhan, ini kami umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, yang percaya Engkau Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kau akan menjamah melawat setiap kami Tuhan. Hari ini, hari yang baru Tuhan, Kau hadir dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, jamah lawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Mari Tuhan, jamah kami Tuhan, laut kami, jangan lalui kami Tuhan. Jangan lewatkan kami Tuhan, jangan lalui kami Tuhan. Buka hati kami, jamah Tuhan, jamah dimanapun kami berada. Di hari-hari yang tidak mudah untuk kami hadapi hari-hari ini Tuhan, tapi Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk setiap yang kami alami sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Mari angkat suara, angkat hati kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Oh, kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Berikan kemuliaan raya bagi Tuhan. Berikan segala pujian sanjungannya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Inamatakan ayarallah baya syekera manalama ayarallah. Oh, haleluya. Inahasekana ayarallah manalama. Tuhan, jamah kami. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kembali kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami tetap menyembah, memuji-Mu. Dan ini ungkapan isi hati kami Tuhan paling dalam. Biar kami semakin mengasihi Tuhan di hari-hari yang sedang terjadi ini Tuhan. Mari mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan. Berikan kami kesanggupan untuk melewati semua hal yang sedang terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan untuk kami boleh kembali
kembali melayani Tuhan di hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini hari yang akan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Bahkan mereka yang sedang sakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang beban berat Tuhan, berikan kelegaan. Mereka yang terikat Tuhan, lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang putus asa Tuhan, berikan kepastian Tuhan, berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berapi hamba Tuhan yang tidak mampu, yang tidak kuat, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, oleh karena anugerah suatu kehormatan Tuhan, kami melayani Tuhan hingga saat ini. Dan itu adalah anugerah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Beri roh hikmat, pengertian dan wahyu atas setiap kami. Mungkin hamba terbatas Tuhan, tapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan menyanggupkan setiap kami, memberikan kami kekuatan, pertolongan, berikan kami pengertian, agar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, segala yang bukan daripada Tuhan kami perintahkan menyingkir. Segala hal-hal yang menghalangi benar firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini, kami bersatu hati kami singkirkan dalam nama Yesus. Bahkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, agar kebenaran firman Tuhan saat ditabur itu akan bertumbuh dan berbuah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang semua diberkati Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Shalom jemaat Tuhan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya, saya percaya dimanapun saat ini saudara berada, mungkin saudara sedang di rumah, tapi saya percaya ada Tuhan di hidup saudara. Ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan di hati setiap kita. Sekalipun kita melakukan ibadah yang berbeda, tapi Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia Tuhan yang tetap hadir dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat ajaib. Dengan keputusan pemerintah untuk diberlakukannya PPKM, yaitu pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat, dan sudah menjadi hal yang wajar untuk gereja tahu Tuhan, untuk taat akan pemerintah dengan setiap keputusan yang ada. Tapi tidak membatasi setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita belajar dan memuji menyembah Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita akan melakukan sesuatu yang berbeda lagi. Kita angkat firman Tuhan, sama-sama ikutin saya saudara. Dimanapun saudara berada, saudara boleh angkat Alkitab saudara. Mari siapkan Alkitab saudara, Alkipon, Alkitab, dan semua apapun, atau saudara bisa angkat tangan saudara dengan iman. Kita sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup, firman yang memberikan aku kehidupan. Firman Tuhan itu kebenaran, yaitu yang akan membenarkan kami, memerdekakan kami. Kami percaya oleh kebenaran firman Tuhan, aku hidup. Oleh firman Tuhan, aku mendapat jaminan. Oleh kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia akan menjamin aku dimanapun aku berada. Dalam nama Yesus, ini benih firman Tuhan yang akan ditabur dalam hatiku yang subur. Dan firman Tuhan akan menjadi buah yang baik atas kehidupanku dan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara, langsung saja kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya beri tema khotbah pada pagi hari ini buat setiap kita. Tuhan adalah penjagamu. Amin. Katakan kanan kiri kalau di situ ada anggota keluarga saudara, atau suami atau istri atau anak-anak, katakan Tuhan menjagamu. Amin. Tuhan menjaga saudara dan saya. Kalau sampai saat ini kita ada saudara pada saat ini, kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengucap syukur untuk nafas yang Tuhan beri dalam kehidupan setiap kita. Itu adalah sebuah anugerah buat setiap kita. Amin saudara. Mari langsung saja. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 5. Dikatakan situ adalah, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi, demikian firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 5.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin saudara. Kita percaya Tuhan adalah penjaga setiap kita. Bukan berarti Tuhan itu satpam saudara, tapi Dia Tuhan yang melindungi setiap kita. Dalam terjemahan yang asli saudara dikatakan, dalam terjemahan The Message saudara, di situ ada kata God's your guardian, right at your side to protect you. Tuhan adalah penjagamu, tepat di sisimu untuk melindungimu. Amin saudara. Di situ ada kata yang sangat terjemahan yang sangat lebih baik, yang walaupun bukan berarti terjemahan yang lain tidak baik saudara, tapi di sini ada terjemahan yang menurut saya sangat bagus. Di dalam The Message dikatakan God's your guardian, right at your side to protect you. Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah penjaga saudara dan saya. Amin. Tepat di sisimu, right at your side, untuk melindungi. Amin. Jadi kalau hari-hari ini sedang saudara alami, dimanapun saudara berada, Tuhan selalu menjaga setiap kita. Setiap kita orang percaya harus sadar. Saya seringkali dalam menyampaikan firman Tuhan, saya selalu katakan kita harus sadar. Karena hari-hari ini saudara memang kita harus sadar Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa setiap kita ada sampai saat ini itu karena penjagaan Tuhan atas setiap kita. Bukankah artinya Tuhan menjadi satpam, selalu menunggu di depan rumah kita, di depan gerbang, ataupun dimanapun kita berada. Bukan, artinya Tuhan yang selalu melindungi, Dia selalu memproteksi. Di dalam terjemahan The Message ini katakan tepat di sisimu. God is your guardian. Tuhan adalah penjagamu. Dia yang menjaga setiap kita saudara. Tepat di sisi kita. Tuhan selalu ada di sisi kita saudara. Di sebelah kanan, di kiri, di depan, belakang. Kita percaya saudara, Tuhan selalu melindungi setiap kita. Sekalipun hari-hari ini kita sudah taruh semua hari-hari yang kalau orang dunia katakan sangat mencekam. Tapi saya percaya sekalipun dunia gonjang-ganjing, ada penjagaan Tuhan atas setiap kita. Amin. Kondisi apapun yang kita sedang alami saat ini Tuhan, percayalah saudara, Tuhan sedang menjaga setiap kita. Memang tidak mudah saudara, karena terlalu gampang mengucapkan Tuhan itu penjaga. Tapi buktinya apa? Saya buktinya saudara. Saya ini adalah bukti Tuhan, di mana Tuhan yang menjaga saya dan saudara dan keluarga saya. Kalau sampai saat ini, kalau saya mau sampaikan, saya mau saksikan kebaikan Tuhan, kurang lebih 1 bulan lebih, kurang lebih 5 atau 6 minggu yang lalu, Tuhan izinkan saya dan keluarga saya untuk masuk dalam Wisma Atlet saudara, untuk diisolasi. Saudara mengerti maksud saya ya? Ya, saya diizinkan Tuhan, saya dan keluarga mengalami yang namanya COVID-19. Saya buktinya saudara. Jadi saya mau katakan di ibadah online ini, saya mau sampaikan bagi saudara dimanapun saudara saat ini berada, Tuhan menjaga saudara dan saya. Saya adalah bukti, keluarga saya adalah bukti bahwa Tuhan yang melindungi. Sekalipun ada goncangan, ada rasa keraguan, ada rasa ketakutan, ada rasa, wah, kenapa bisa terjadi ya? Itu yang banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan sekalipun, kok bisa ya terjadi ya? Kok bisa ya? Padahal kita udah berdoa, udah muji Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, tapi kok bisa ya? Diizinkan Tuhan semua yang terjadi itu dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita percaya dalam Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya pada Dia. Jadi dalam segala sesuatu saudara, ada maksud Tuhan yang baik buat saudara dan saya. Kami sudah melewatinya. Jadi saya bukan sekedar ngomong aja saudara, kami sudah mengalaminya. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, tapi puji Tuhan,
Tuhan Yesus baik. Kami bisa melewatinya karena Tuhan yang menjagai saya dan saudara. Tuhan yang menjagai keluarga saya, saudara. Istri saya, anak-anak saya kena semua, saudara. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan istri saya. Tuhan sembuhkan anak-anak saya. Kami sudah dinyatakan negatif, saudara. Saya sampaikan ini, saudara, bukan karena kata orang, tapi saya yang sudah melewati. Jadi saya mau katakan, dimanapun saudara saat ini berada, mungkin saudara sedang ada di rumah, saudara sedang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya alami. Percayalah, Tuhan yang menjaga saudara. Sekalipun saudara mungkin sedang berada di rumah sakit, ataupun saudara sedang di rumah isolasi mandiri, saya percaya Tuhan tetap menjaga saudara seperti Tuhan menjaga saya. Saya berdoa hari-hari ini, saudara, kita sadarkan diri kita. Amin. Mari saudara, kita akan belajar. Saya nggak panjang lebar, saudara, tentang saksian saya, saudara, karena saya percaya saudara disembuhkan juga. Kalau saya disembuhkan, saudara pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Mari kita lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari, saudara, hari-hari ini. Dalam kebenaran firman Tuhan, karena saya bergumul, saudara, akan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Tidak mudah, saudara. Ini aja kami masih belajar untuk rekaman online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Dan apa yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, jerilah kita dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan yang mampukan saudara dan saya untuk kita melakukan perkara-perkara yang ajaib hari-hari ini. Amin. Tetap percaya, saudara. Amin. Mari kita belajar dari seorang Raja Daud. Kita lihat di dalam ayat yang pertama. Dikatakan situ apa? Nyanyian ziarah. Judulnya Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang pertama, saudara. Dan yang kedua, ayat kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Seorang Raja Daud, saudara, dia tahu, dia sadar bahwa apa yang dia capai, semua yang dia miliki, itu semua karena pertolongan Tuhan. Raja Daud adalah raja yang sangat hebat, saudara. Raja yang sangat sukses. Walaupun ada banyak pergumulan persoalan yang dihadapi, tapi Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan dia sadar. Amin, saudara. Itu pentingnya kita anak-anak Tuhan harus sadar, saudara, bahwa apa yang kita capai, apa yang kita miliki sampai saat ini, kalau saudara sehat, saudara, oksigen sangat berharga. Amin. Hari-hari ini oksigen sangat berharga. Bahkan mungkin ada kasihan sekali, ada orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan oksigen. Bahkan, maaf kata saudara, mereka sampai terbengkalai dan akhirnya Tuhan ambil mereka, Tuhan panggil mereka, saudara. Tapi kalau saudara saat ini sedang menyaksikan firman Tuhan saat ini, saudara sadar bahwa setiap udara yang kita hirup ini, yang gratis ini, saudara, itu cuma-cuma, dan itu semua ada pemberian Tuhan, dan itu kita harus mensyukurinya, saudara. Kita harus mensyukurinya, saudara. Amin. Kita harus sadar bahwa setiap nafas yang kita hirup ini semua dari Tuhan. Kita harus bersyukur, saudara, bahwa pertolongan, semua nafas yang kita hidup sampai pagi hari ini, saudara bangun pagi hari, itu semua adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan saya berdoa, mari saudara, hari-hari ini kita sadarkan diri kita bahwa hanya Dia Tuhan penolong setiap kita. Dia menolong kita dalam persoalan pergumulan apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini. Mungkin penyakit, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan pribadi, pekerjaan, usaha, apapun yang sedang saudara gumuli. Percayalah, saudara, bahwa Dia Tuhan tetap menjaga saudara dan saya. Dia Tuhan penolong setiap kita. Dan berikutnya, saudara, dari kebenaran yang kedua, pada ayat yang ketiga dikatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dia Tuhan yang tak akan membiarkan kakimu goyah. Saudara, Tuhan itu sangat baik, saudara. Dia yang akan menopang setiap kita. Dia nggak akan biarin kaki kita goyah, saudara. Artinya Dia yang akan menopang setiap kita.
Penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak akan terlelap. Dia akan selalu menjaga dimanapun saudara berada. Apapun hari-hari yang akan saudara alami. Saudara, kita tidak tahu hari-hari ke depan akan apa yang terjadi. Dikatakan bahwa hari-hari yang ke depan adalah masih misteri. Jadi saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan sangat jelas katakan apa? Tuhan tidak akan terlelap. Tuhan gak akan pernah tidur, saudara. Amin. Kita tahu bahwa kaki adalah penopang tubuh. Kalau kaki sampai goyah, artinya apa? Tubuh pun akan rubuh, saudara. Jadi untuk itu kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai rubuh, kita sampai goyah, saudara. Walaupun mungkin hari-hari yang kita alami hari-hari yang berat. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan persoalan yang sangat berat. Tapi percayalah, dia Tuhan tidak akan pernah terlelap, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita. Ayat 4 dikatakan apa? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah terlelap. Sampai 2 kali dikatakan, saudara. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan tidak pernah tertidur. Ada sebuah cerita di Jawa Tengah. Ada seorang ibu di mana anaknya saat itu sedang sakit. Semalam-malaman anaknya batuk sangat berat. Tapi namanya seorang ibu pasti sangat mengasihi anaknya. Seorang orang tua ya, seorang bapak, dia akan selalu menjaga anak-anaknya. Saudara, kalau saudara orang tua, saudara pasti tahu bagaimana saat mengalami anak sedang sakit. Semalam-malaman, walaupun cara apapun, tengah malam pun akan cari obat. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Pasti akan bela-belain untuk apa? Menjaga anaknya, nggak pernah tidur. Walaupun tengah-tengah malam, tetap pantengin mata, jaga anak. Demikian Bapa di surga, saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dia tidak pernah tertidur buat saudara dan saya, karena dia selalu menjagai setiap kita. Dia menjagamu. Dia menjaga setiap kita sampai pagi hari menyingsing. Di dalam cerita itu, saudara, di Jawa ini, ibu ini dia anak Tuhan. Saya dengar sebuah kesaksian di YouTube bahwa dia anaknya batuk-batuk sepanjang malam, tapi dia berdoa, dia punya iman, dia berkata sama anaknya, "Nak, ibu akan selalu menjagamu. Ibu gak akan tertidur, ibu akan selalu menjagamu melewati tengah malam ini. Kita akan melewati bersama-sama." Saudara, ada Tuhan yang menjagai saudara dan saya. Amin. Dia akan selalu mengatakan kepada kita, "Aku akan selalu bersamamu, nak." Kita akan sama-sama melewati malam yang gelap ini sampai pagi hari. Fajar janji Tuhan itu terbit atas hidup kita. Dalam Mazmur 23 dikatakan apa? Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Raja Daud tahu, Raja Daud itu seorang gembala, saudara. Dia pengembala domba. Dia tahu bahwa domba-domba yang dia urus, dia akan selalu menjaga domba-dombanya. Amin. Di sini dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Seorang gembala tahu dimanapun dombanya dia berada, saudara. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Dalam terjemahan yang lain dikatakan berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Jadi saudara, sekalipun kita harus melewati hal-hal yang mungkin kelihatannya kematian di depan mata kita, saudara, ada Tuhan, Dia gembala yang baik. Di situ katakan apa? Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud seorang gembala, dia tahu dia akan menjaga dombanya dengan sedemikian rupa. Sekalipun harus jatuh ke jurang, dia akan jaga dombanya sampai selamat. Untuk itu saudara, dia Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan menjaga saudara saya sampai melewati malam yang gelap, sampai melewati masa yang kelam,
sampai melewati masa bayang-bayang maut. Saudara, ada banyak kesaksian orang-orang yang sembuh COVID, saudara. Saat mereka sudah melewati hal-hal yang berat, napas sudah sesak, mungkin kelihatannya sudah tidak ada harapan. Tapi ternyata, saudara, ada mujizat Tuhan. Karena ada Tuhan yang menjagai saudara dan saya. Ada begitu banyak kesaksian, saudara. Tapi ada juga memang waktunya Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan kedaulatan Tuhan, saudara. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Karena kita tidak tahu, hari-hari ini kita tidak tahu, saudara. Hari-hari ke depan itu sebuah misteri. Tapi kita tahu ada Tuhan yang menjagai saudara dan saya. Dia Tuhan penjaga, Dia Tuhan yang melindungi saudara dan saya melewati lembah-lembah yang kelam, saudara. Amin. Begitu, saudara. Mari kuatkan teguhkan yang percaya kita. Karena kita percaya Dia Tuhan yang menjagai kita. Selanjutnya, saudara, ini bagian Tuhan, saudara. Dengan keajaibannya, Dia Tuhan yang selalu menjagai kita. Sangat jelas disingkatkan Tuhan adalah penjaga Israel. Dan apa yang menjadi bagian kita? Itu yang menjadi pertanyaan kita, saudara. Ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Di masa-masa PPKM ini, saudara. Mungkin berita di luar sana tidak mengenakan buat hati kita. Tapi kita harus punya iman, saudara. Kita harus tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang melindungi setiap kita, Dia yang menjamin kita. Tapi apa bagian kita, saudara? Bagian kita apa, saudara? Yang pertama ini saya pelajari, saudara. Saudara, dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roma 8 ayat 26, demikian firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, mungkin kata-kata kita sudah tidak ada kata-kata lagi yang kita bisa panjatkan di hadapan Tuhan. Mungkin kata-kata kita terbatas sebagai manusia. Tapi saudara, ini sangat penting. Berdoa dalam roh. Karena ada roh Tuhan dalam diri kita, saudara. Amin. Roh Tuhan akan menolong setiap saudara dan saya. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan roh kita di hadapan Tuhan. Bangkitkan roh, saudara. Bangkitkan roh. Jangan sampai tertidur. Ini bagian kita, saudara, di hari-hari ini. Memang hari-hari tidak mudah, tapi saya berdoa, mari saudara, bangkitkan roh kita, saudara. Karena saat kita menyatu dengan roh Tuhan, ada satu keajaiban yang akan terjadi. Amin. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memampukan setiap kita. Di sini dikatakan apa? Demikian juga roh besar, dikatakan apa? Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Saat kita lemah, saat kita sakit, saat kita dalam masalah-masalah yang berat, Dia Tuhan yang memampukan kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, karena sudah terbatas. Semua sepertinya mungkin saudara sini sudah mengatakan, Tuhan, aku sudah buat ini, aku sudah buat itu, aku sudah berdoa, dan udah berdoa di sana, berdoa di gereja ini, udah berdoa di sini, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Saudara, secara roh, bangkitkan rohmu dalam Tuhan. Kalau saudara bisa bahasa roh, mulai bicara bahasa-bahasa yang baru, minimal saudara katakan haleluya, muji Tuhan, saudara. Bangkitkan roh saudara. Dengan apa? Dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Tuhan yang akan menolong dan jadi perisai dalam hidup setiap kita. Yesaya 40:31 kata apa?
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Karena Tuhan akan menolong kita, saudara. Kita tidak akan pernah letih, kita tidak akan pernah lesu saat kita mulai berlari. Waktu kita masih panjang, saudara, hari-hari ke depan. Kita perlu Tuhan. Kita harus nantikan Tuhan untuk mendapat kekuatan yang baru. Seperti pada burung raja wali, dia harus kepakan sayapnya, saudara. Saudara pernah baca tentang artikel bagaimana raja wali merubah, apa bahasanya, saudara? Berevolusi ya. Saat raja wali di umur sekian, dia akan merubah. Dia akan merontokkan semua sayap-sayapnya sampai timbul bulu-bulu yang baru dan menjadi raja wali yang muda kembali, saudara. Seperti pada burung raja wali, muda, saudara. Amin. Kita percaya hanya saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Yang ketiga, kita harus menghadap Tuhan, saudara. Kita harus menghadap Tuhan. Karena kita percaya saat kita menghadap pada Tuhan, saat kita mempersembahkan diri kita, saudara, di hadapan Tuhan, itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Menghadap Tuhan membawa korban. Dalam Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, datang pada Tuhan dan memberi persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan, menghadap pada Tuhan, membawa korban di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita, saudara. Ada 3 tipe orang yang memberi pada Tuhan. Yang pertama, orang yang kaya, orang yang punya uang. Dia punya hati, mungkin dia tenaganya terbatas, tapi dia punya uang, dia beri untuk pekerjaan Tuhan. Itu cara dia untuk menghadap pada Tuhan, yang membawa korban di hadapan Tuhan. Yang kedua, tipe orang yang kedua saat datang kepada Tuhan, dia punya tenaga. Dia nggak punya uang, tapi dia punya tenaga. Dia datang pada Tuhan, dia melayani Tuhan, dia memberi hidupnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Tipe 3, dia punya uang, dia beri untuk pekerjaan Tuhan. Dia juga punya tenaga yang diberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini apa yang saudara punya di hadapan Tuhan, biar itu menjadi persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita hadapkan di hadapan Tuhan. Di sini sangat jelas kata apa? Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita persembahkan tubuh kita, saudara. Jangan menunggu waktu, saudara. Mungkin ini waktunya untuk kita datang pada Tuhan, menghadap pada Tuhan. Kita beri diri kita di hadapan Tuhan, dan itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Itu bagian kita, saudara. Yang selanjutnya, yang terakhir, saudara, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat 9, sebelumnya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin, saudara. Ada lagu katakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, hari ini adalah hari kesempatan saudara untuk berbuat baik, untuk jadi berkat. Hidup kita harus jadi berkat. Amin, saudara. Jangan tunggu sudah di waktu-waktu terakhir, saudara, tapi masih ada kesempatan. Inilah waktunya. Untuk apa, saudara? Untuk kita jadi berkat. Amin. Bagian Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, saudara. Dia menolong kita. Dia tidak pernah tertidur buat kita.
Dan bagian kita apa saudara? Berdoa dalam roh. Karena hari-hari ini kita harus bangkitkan roh kita saudara. Secara jasmani, secara fisik. Hal-hal yang sedang terjadi hari ini akan melemahkan kita mungkin. Tapi kalau roh kita bangkit, kita akan kuat saudara menghadapi hari-hari. Yang tadi berdoa dalam roh. Yang kedua menanti-nantikan Tuhan agar mendapat kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, persembahkan hidup kita saudara di hadapan Tuhan. Menghadap Tuhan dan membawa korban di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Persembahan kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah yang sejati. Dan yang keempat apa? Jadi berkat. Hidup kita harus jadi berkat. Saya berdoa di pagi hari ini, setiap kita tahu bahwa hanya Tuhan yang menjaga kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita saudara. Amin. Kita nggak perlu pikirkan yang lalu-lalu lagi. Kita harus pikirkan hal-hal yang ke depan saudara. Amin. Yang lalu-lalu itu adalah masa lalu saudara. Tapi ada suatu perkara yang ajaib, yang besar ke depan sana saudara. Mari persiapkan diri kita saudara hari-hari ini untuk kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Karena kita tahu hanya Dia Tuhan yang menjaga kita. Dia penolong kita saudara. Saya berdoa pertolongan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman kita, bahwa menyadarkan kita untuk kita melakukan bagian kita. Dia Tuhan menjagai kita saudara. Tapi ada bagian kita untuk kita melakukan bagian kita hari-hari. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini hari akan menjamah setiap kami Tuhan. Tuhan yang menjagai kami, Tuhan menolong kami. Dan kami lakukan bagian kami Tuhan untuk menantikan Engkau Tuhan. Persembahkan diri kami di hadapan-Mu dan hidup jadi berkat Tuhan. Berdoa bangkitkan roh kami Tuhan. Kuatkan mampukan iman percaya kami. Roh Kudus tuntun kami di hari-hari ini. Setiap umat Tuhan yang sedang bergumul Tuhan berkati. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terutama mereka yang sedang bergumul Tuhan. Untuk yang mengalami Tuhan karena COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan singkirkan semua virus-virus yang menjangkit anak-anak Tuhan. Tuhan tahirkan setiap anak-anak Tuhan yang terinfeksi dalam nama Yesus. Dan selama isolasi Tuhan berikan imun tubuh yang kuat, yang baik, sehingga menjadi lebih baik lagi, sehat sempurna dari ujung kepala hingga kaki. Semua siapapun Tuhan umat-Mu Tuhan, bahkan mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus sakit apapun Tuhan. Saya percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan jauhkan kami Tuhan dari segala bakteri, virus, kemana sakit, penyakit apapun hari-hari ini. Darah Yesus memvaksin kami agar kami Tuhan punya imun tubuh yang baik, daya tahan tubuh yang baik. Dalam nama Yesus, mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Mereka yang bergumul, mereka yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang bergumul tentang ekonomi, Tuhan berkati. Pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para penginjil-penginjil, di mana mereka berada Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, Tuhan berkati. Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi Tuhan, Pak Jokowi dan sejajaran pemerintahan yang ada dari tertinggi sampai terendah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama di masa-masa PPKM ini Tuhan, biar Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Ada kemuliaan, ada shalom Tuhan atas Indonesia. Dan Tuhan yang sembuhkan negeri kami Tuhan dari segala pandemi ini. Dalam nama Yesus. Bahkan berobat kesejahteraan kota kami Jakarta. Jakarta dalam penuh damai, penuh dengan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Pulau Miangas, Tuhan berkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan siapkan kami Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah online Tuhan dalam nama Yesus. Blessing Tuhan turun. Kau yang melindungi, menjagai setiap kami. Kau yang berkati kami Tuhan.
Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah, memberikan kami damai sejahtera. Dan kami terima blessing Tuhan di setiap rumah demi rumah, umat-umat Tuhan di mana berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa di surga dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan intim dengan Roh Kudus memberkati kami, menyertai kami sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan-awan. Kami tinggal dalam rumah Bapa sepanjang masa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya dan terima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.